didukung oleh Ya, kembali lagi di Metro Pagi dan kita akan masuk ke perbincangan hari ini yang kita akan bicarakan mengenai pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi Indonesia. Nah, di sini kita punya informasi sebelumnya di mana dalam beberapa tahun terakhir ini peringkat perguruan tinggi Indonesia terus menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas. Setidaknya itu terlihat dari ada satu data survei yang dilakukan oleh lembaga internasional di mana tidak satupun lembaga pendidikan Indonesia masuk dalam daftar 200 universitas terbaik dunia. Ya, dan bahkan di tingkat Asia Tenggara Indonesia juga kalah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Juga kalah dengan India juga. Ya, kita lihat informasi berikut ini. Pendidikan tinggi di Indonesia sedang dalam lampu kuning. Menurut lembaga pemeringkat The Times Higher Education World University, belum ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam kategori 200 universitas terbaik di dunia. Jangankan di tingkat dunia, di tingkat Asia Tenggara pun, kini perguruan tinggi Indonesia semakin tertinggal. Selain mutu mahasiswa dan mutu lulusan, penilaian itu juga didasarkan pada mutu staf pengajar, mutu fasilitas pendidikan, serta penelitian. Global Competitiveness Report yang menilai kemampuan bersaing sebuah negara berdasarkan kualitas pendidikan tingginya juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 dari 133 negara. Posisi itu jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura di posisi ketiga, Malaysia 24, dan China di posisi ke-29. Data yang dirilis Webometric yang menilai perguruan tinggi berdasarkan web mereka juga senada. Hanya 2 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam kelompok 20 perguruan tinggi terunggul di Asia Tenggara, yakni ITB di posisi 10 dan UGM di posisi 12. Sementara itu dalam daftar 100 perguruan tinggi unggulan Asia, kembali hanya ITB dan UGM yang masuk hitungan. Masing-masing berada di peringkat ke-73 dan 100. Kondisi itu tentu perlu menjadi perhatian karena merupakan sebuah kemunduran. Mengingat pada era 70-an hingga 90-an, perguruan tinggi Indonesia mampu bersaing, setidaknya di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Tim Liputan, Metro TV. Ya, kita langsung bahas ya. Kita punya seorang yang inspiring di sini. Bapak pernah masuk dalam salah satu tokoh inspiring kita di sini. Seorang profesor, seorang rektor yang masih sangat muda. Ada Pak Gumilar di sini, rektor UI. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Profesor. Iya, selamat pagi Pak Gumilar. Juga, Mas Timi. Ya, pagi. Kita juga ada Dirjen Dikti ini tapi dari Bandung, tidak di Jakarta. Ini dengan Bapak Joko Santoso. Selamat pagi, Pak Joko. Bisa mendengar suara kami di sini? Selamat pagi, kedengaran Pak jelas. Kedengaran ya, Iya, tadi halo, sempat ada Pak gangguan Joko. soalnya. Nah, ini kita seperti Bapak ketahui juga, kita mau membahas mengenai ini ya, mengenai turunnya dibandingkan dengan universitas asing, yaitu peringkat universitas di Indonesia. Yang saya mau tanya ini pertama mungkin ke Pak Gumilar dulu atau mungkin ke Pak Joko deh yang lagi tersambung ini. Ini kalau Pak Joko sendiri menganggapnya kita yang turun atau sebenarnya pendidikan di luar yang jauh lebih cepat naiknya daripada kita? Satu, kalau kita lihat dari data yang ada, yang pertama kali itu perlu kita lihat bahwasanya jumlah negara yang mereka data itu semakin banyak, ya, sehingga jumlah dari jumlah dari universitas yang mereka perhitungkan datanya juga semakin besar, ya. Itu yang pertama. Namun kalau kita melihat dari angka-angka yang ada tadi, yang penting kita perhatikan adalah tadi juga dicantumkan bahwasanya ada Global Competitive Index tadi yang angkanya dari 54 ke 44. Ini penting diperhatikan bahwasanya
Ya, sayang sekali tampaknya terputus ya komunikasi dengan Pak Joko ya. Sayang sekali tampaknya terputus. Tapi ya, kita punya coba datanya ya untuk lebih lengkapnya. Kita punya satu grafis di mana penurunannya seperti apa ya. Kita harapkan mudah-mudahan bisa keluar grafiknya sebentar lagi. Tapi sambil menunggu grafiknya keluar untuk Anda sebagai satu informasi lebih jelas, saya akan tanya dulu nih ke Pak Gumilar. Nah, Pak Gumilar, perbandingannya apa sih sekarang ini UI sebagai universitas terbaik di Indonesia menempati posisi 236 dari sebelumnya 201 peringkatnya ya, 500 terbaik di dunia begitu ya. Nah ini Bapak tadi sempat kita ngobrol mengatakan ini sebenarnya bukan penurunan tapi pergeseran. Nah kenapa nih kok bisa mengatakan ini bedanya apa? Di dunia ini terdapat puluhan ribu perguruan tinggi dan yang biasa disurvei ini yang termasuk kategori baik itu hanya sekitar 16.000. Bahkan survei itu seringkali hanya melingkupi 6.000 yang dianggap top of the top. Nah sebenarnya dalam perspektif yang umum kita ada beberapa perguruan tinggi yang bisa masuk di 500 besar. Itu sudah satu indikasi bahwa pengembangan pendidikan tinggi dan juga dunia pendidikan di Indonesia sebenarnya relatif promising untuk terus dikembangkan. Nah ini begini, kemudian mengenai pemeringkatan. Pemeringkatan itu tentu bukan segala-galanya, namun juga perlu diperhatikan dalam beberapa hal. Hal yang lain adalah pemeringkatan ini ada beberapa. Pertama misalnya kita mengenal Shanghai Jiatong. Ini relatif lebih berat, lebih selektif. Karena memang Shanghai Jiatong ini salah satu indikator yang penting adalah ada faculty members atau dosen ya. Dan juga alumni yang mendapat hadiah Nobel atau memperoleh penghargaan akademis yang tinggi seperti Nobel. Tentu yang kedua adalah kita bicara mengenai QS. QS itu tadinya dengan Times Higher itu satu, jadi Times Higher QS. Nah sekarang dua lembaga ini masing-masing mengeluarkan pemeringkatan, jadi pecah kongsi. Nah tentu kalau kita lihat bahwa yang Times Higher ini dengan QS sebenarnya mempunyai indikator-indikator, parameter-parameter, juga metodologi yang relatif berbeda. Walaupun sebenarnya ada kemiripan. Kemiripan yaitu mereka memang mencoba untuk melakukan survei pada sejumlah perguruan tinggi tertentu. Paling tidak 6.000 perguruan tinggi yang dianggap baik. Nah yang keempat adalah Webometrics. Webometrics ini lebih melihat pada intensitas dan saya kira aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan internet. Oleh karena itu banyak perguruan tinggi lain di negara lain misalnya supaya masuk Webometrics-nya tinggi, di Webometrics ranking itu dia bisa menempati 1.000 besar atau 500 besar. Filenya dipecah-pecah, misalnya ada skripsi 7 bab dijadikan 7 file. Nah tentu ini merupakan hal yang kita lihat 4 lembaga pemeringkatan ini sebenarnya secara metodologi ada kekurangan, tetapi juga mereka berusaha terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dan mereka diakreditasi juga, ada akreditasi di bawah lembaga di bawah John Sadlak, itu seorang ahli mengenai pemeringkatan. Beliau basisnya di UNESCO, tetapi beliau juga menulis banyak sekali artikel di jurnal, terutama jurnal International Journal of Higher Education. Nah bahkan UI saat ini sedang menyiapkan sebuah World University Ranking versi UI. Nah ini akan diakreditasi juga, akan diakreditasi oleh John Sadlak, dan kita sudah umumkan ke 1.000 perguruan tinggi di seluruh dunia, dan kita sudah memperoleh respon yang sangat luas. Dan saat ini memang dalam tahap akhir, November mungkin kita akan keluarkan. Tapi ranking UI agak berbeda dengan apa yang dilakukan Shanghai Jiatong, apa yang dilakukan QS, apa yang dilakukan oleh Times Higher. UI lebih menyoroti Green Campus. Ini oleh karena itu rankingnya UI,
Green Campus atau UI atau UI Green Matrix. Jadi melihat ini memang seberapa hijaunya, maksudnya dalam arti lingkungannya atau apa? Bukan saja lingkungan, program-program studi yang terkait dengan lingkungan, kemudian juga kegiatan, kebijakan dari Jadi ini universitas. awareness terhadap lingkungan. Universitas menjadi motor, sampai sejauh mana menjadi motor untuk menghadapi tantangan mengenai masa datang dan sustainability dari peradaban. Karena perguruan tinggi ini penting untuk memainkan peran untuk hal seperti baik, itu. ini memang begitu banyak ranking-ranking seperti yang disebutkan tadi Pak Gumilar tadi. Tapi kita akan coba lihat, tadi kita akan bahas di sini mengenai ranking the QS World University Ranking ini yang memang salah satu yang cukup dilihat oleh dunia internasional dan cukup signifikan. Di sini kita lihat ya. Indonesia ya. Khusus untuk Universitas Indonesia. Dan tampaknya ranking yang paling tinggi kalau untuk 2010 ini Natural Sciences. Bukan, Social Sciences ini masuk 100 besar dunia. Saya kira ini merupakan salah satu hal yang positif karena sebelumnya untuk ilmu-ilmu sosial UI itu di ranking 170-an. Sekarang tahun lalu meningkat, tahun ini masuk di 100 besar. Memang kalau kita lihat Arts and Humanities di sini kalau UI diwakili dengan hadirnya Fakultas Ilmu Budaya. Nah, Arts and Humanities ini masuk di 172. Jadi kekuatan di UI itu Social Sciences, Arts and Humanities dan juga Life Sciences ini juga termasuk kuat. Life Sciences dan Biomedicine ini kedokteran. Karena di UI ada kedokteran, kemudian ada mempunyai farmasi, di UI juga ada keperawatan, ada kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, dan ini memang diakui di tingkat dunia masuk di 200 besar. Tapi kalau yang lainnya termasuk penurunan tadi kita lihat ya. Begini, kalau saya melihat sebenarnya ini bukan penurunan. Perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya itu ketika Dirjen yang lalu, Pak Menteri yang lalu dilanjutkan oleh Pak Menteri sekarang, lalu Pak Dirjen sekarang, berusaha terus memfasilitasi banyak sekali program-program kreatif. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dana riset di Indonesia itu meningkat tajam. Mungkin bisa kita katakan 10 kali lipat ya. Tapi memang persaingan di global research ini demikian ketat ya. Begitu cepat juga ya. UI sendiri sebagai contoh dana riset itu 3 tahun yang lalu waktu awal saya menjadi rektor itu hanya 3 miliar dari universitas. Ditambah tentu dari Diknas, dari Ristek, dari industri, total mungkin sekitar 150 miliar. Sekarang dana riset itu jumlahnya sangat besar. Dari UI saja itu sekitar 100 miliar. Belum dari Diknas, belum dari Ristek, belum dari industri dan sebagainya. Totalnya namun berapa kalau sekarang itu? Total barangkali perputaran dana riset di UI itu hampir mendekati 400 miliar per tahun. Tapi persoalannya begini Mbak Prita ya. Kalau kita lihat tadi pergeseran itu begini. Perguruan tinggi yang masuk itu yang menyalip UI dan UGM dan ITB itu di tengah-tengah kita semua menata. Saya kira UI sangat cepat proses penataan, demikian juga UGM, demikian juga ITB, UNER itu saya kira banyak hal yang di tingkat dunia sekarang mulai berkembang. Tetapi ada awareness, ada kesadaran lah di beberapa negara, terutama negara yang selama ini dikenal mempunyai kekuatan di sains dan teknologi. Misalnya Jerman, Jepang, Inggris, mereka membuat dana kompetisi yang sangat besar. Misalnya Jerman itu hanya 6 perguruan tinggi saja yang diberi dana, lalu dananya itu besar sekali dan mereka melakukan perubahan-perubahan sehingga peringkatnya cepat naik. Kita akan coba lihat ini dari sisi dikti berikutnya ya. Apa sebenarnya seberapa besar sih pentingnya peringkat-peringkat ini dan apakah dikti juga memandangnya sebagai suatu penurunan prestasi? Kita akan ke Pak Joko Santoso setelah break berikut ini. Didukung oleh